dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang bersuka cita hari ini bersama-sama berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita di tempat. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Sebab kasih-Mu dalam kehidupan umat-Mu menguatkan. Kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan. Ini iman kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus Lord. Bersyukur Tuhan sebab Kau akan hidup dalam kehidupan kami umat-Mu di tempat ini. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus Lord. Thank you Lord God. Yesus kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan, berkati hidupku. Yesus kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Bersama-sama dengan sorak-sorai katakan, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Oh,
hebat. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. We trust in you, Lord. We trust in you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sekarang lama-lama, takara lama-lama ya sedikit. We praise your name, Lord. God, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sekarang lama-lama. Thank you, God. Thank you, Lord God, Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu,
hanya bagimu Yesus saja. Amin. Thank you Lord. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, segala hormat kemuliaan hanyalah bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan. Bersama katakan dengan apa kami balas Tuhan kasih-Mu. Tuhan, thank you Jesus, thank you Lord. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau dalam kehidupan kami dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, kami percaya, kami bersyukur punya Allah yang seperti Yesus Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji-Mu, kami siap melompat, menari dan bersuka cita sebab kami punya Allah yang hebat, Allah yang lebih dari kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap umat Tuhan yang sudah percaya bersama-sama berikan sorak-sorai kemuliaan paling meriah di tempat ini. Sorakan bersama haleluya. Lebih lagi sorakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Yes. Shalom buat pemenang yang bersuka cita di tempat ini, bertepuk tangan bersama-sama lebih lagi. Katakan kami ingin menari Tuhan bersama dengan Engkau. Hey. Bersama nyatakan, dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Mu, ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan. Oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Mu, ku menari. Kaulah sukacitaku Kaulah sukacitaku. Bersama-sama bertepuk tangan. Hey, Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Haleluya. Bersama nyatakan. Oh, lebih lagi katakan. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Say, karena Roh Allah di dalamku, ku kan menari seperti daun penari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari di
Kaulah sukacitaku. Tuhan, ku kan menari dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, Kaulah sukacitaku. Tuhan, Kaulah sukacitaku. Tuhan, Kaulah sukacitaku. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, katakan haleluya. Haleluya, bersama-sama bersuka cita di tempat yang serahkan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Lord. Sebab segala pujian syukur kami akan berikan kepada Raja kami Tuhan dalam kehidupan kami. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Bersama nyatakan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Bersama. Woo! Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Yesus dalam kehidupan kami. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, oh, oh. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Bersama nyatakan, soraklah haleluya. Hey, hey, soraklah haleluya. Oh, Jesus. Thank you. Bersama-sama kita bersorak. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, oh, oh. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Bersama soraklah, soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Bersama, hey, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Sorak, soraklah, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Bersama-sama bertepuk tangan di tempat ini. Yes, thank you Lord. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus buat segala kasih-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Lord. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Oh, sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan yang tak ada. Ku mengikat puji Tuhan.
dia, haleluya. Ku mau sorak tentang dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan-Nya. Puji Tuhan, bersama katakan haleluya. Ku menyanyi tentang dia, haleluya. Ku mau sorak tentang dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan-Nya. Ketika puji Tuhan, hey soraklah, soraklah, haleluya. Hey soraklah, haleluya, haleluya. Bersama-sama bertepuk tangan umat Tuhan. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Dengan segenap imanmu, soraklah, haleluya. Hey, hey, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, luar biasa Tuhan. Yes. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami selalu berdoa Tuhan, kami selalu mengucapkan syukur sebab Kau Allah yang senantiasa ada. Yes. Terima kasih Bapa. Bersyukur Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami, buat setiap langkah setiamu Tuhan. Yes. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Dengan apa yang ku balas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu?
haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan kami siap untuk menerima kebenaran firman. Haleluya. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur sepanjang bulan ini Kau memberkati hidup kami. Bukan kuat, bukan gagah, semua karena kasih karunia, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami percaya bulan ini Tuhan, Engkau yang membuat kami bersinar seperti bintang-bintang di langit. Engkau yang mempromosikan kami, mengangkat hidup kami, memberkati kami berlimpah-limpah. Tuhan, berkati umat-Mu, berkati yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi, berdoa untuk pasangan hidup, berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan pekerjaan, karir, bisnis, keuangan. Secara khusus umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan kesehatan, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara gereja Tuhan, kita sedang memasuki bulan di mana Tuhan, engkau dan saya akan dipromosikan Tuhan. Engkau dan saya akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan gereja Tuhan, Anda dan saya akan bersinar seperti bintang-bintang di langit. Gereja Tuhan, tema khotbah hari ini dipanggil untuk bersinar. Gereja Tuhan dipanggil untuk bersinar. Tuhan mau gereja Tuhan, hidup Anda, haleluya, berbeda sebelum dan sesudah Anda menerima Yesus. Haleluya. Hidup Anda betul-betul berbeda sebelum dan sesudah Anda menerima Yesus. Maka gereja Tuhan, saya selalu sampaikan, Tuhan mau Anda berubah dulu, maka Anda dan saya pasti akan berbuah yang lebat. Gereja Tuhan, maka saya percaya gereja Tuhan, hidup saudara akan bersinar seperti bintang-bintang di langit, bercahaya seperti cahaya cakrawala. Ada 4 hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, gereja Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, kenakan perlengkapan senjata terang. Roma pasal 13 ayat 12. Kenakan senjata perlengkapan terang. Haleluya. Roma 13 ayat 12. Haleluya. Roma 13 ayat 12. Roma 13 ayat 12. Hari sudah jauh malam, Gereja Tuhan, hari sudah jauh malam, telah hampir siang. telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan Tanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. dan kenakan perlengkapan senjata terang. Ulangi lagi Bu Belinda. Roma 13 ayat 12. Haleluya. Roma 13 ayat 12. Roma 13 ayat 12. Hari sudah jauh malam, Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan Gereja Tuhan, tanggalkan hari ini perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. dan kenakan perlengkapan senjata terang. Gereja Tuhan, Anda tidak bisa mengenakan perlengkapan senjata terang bersamaan dengan pakaian kegelapan. Saya ulangi, engkau dan saya tidak bisa mengenakan dua-duanya. Engkau tidak bisa mengenakan perlengkapan senjata terang, gereja Tuhan, dan engkau masih mengenakan perbuatan kegelapan. Saudara dan saya wajib melepaskan atau menanggalkan perbuatan kegelapan. Roma 13 ayat 13 menjelaskan paling tidak ada 6 perbuatan kegelapan. Ada 6 perbuatan kegelapan. Yang pertama adalah pesta pora, yang kedua adalah kemabukan, yang ketiga adalah percabulan, yang keempat hawa nafsu, yang kelima perselisihan, yang keenam iri hati. Roma 13 ayat 13. Roma 13 ayat 13. Roma 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan, Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Yang pertama, jangan pesta pora. Yang kedua, jangan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Yang ketiga, hati-hati dengan dosa percabulan. Yang keempat, hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Yang kelima, hati-hati dengan doa perselisihan atau pertengkaran dan iri hati. Ada 6 dosa yang gereja Tuhan jauhkan dosa ini: pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan, iri hati. Saudaraku, ini adalah pakaian kegelapan. Tanggalkan perbuatan kegelapan. Gereja Tuhan, jauhi pesta pora. Saudaraku, maka Alkitab berkata gereja Tuhan, engkau dan saya akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mengapa engkau dan saya harus menanggalkan, haleluya, menanggalkan perbuatan kegelapan? Karena Roma 12 ayat 1, gereja Tuhan, tubuh kita bukan digunakan untuk kegelapan. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Amin. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Gereja Tuhan jangan pakai tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudaraku, Roma 13 ayat 14, jangan pakai tubuhmu untuk saudara gereja Tuhan, haleluya, memuaskan keinginan tubuh itu. Roma 13 14. Roma 13 ayat 14. Amin. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, Kenakan Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jangan rawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan tubuh itu. Saudara gereja Tuhan, 1 Korintus 6 ayat 19-20, sadari bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Haleluya. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Amin. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, Tubuh saudara adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, yang diam dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, Kamu bukan milik kamu sendiri. sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, lanjutkan terus. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu, muliakan Tuhan, pakai tubuhmu untuk memuliakan Tuhan. 1 Korintus 3 16-17. Siapa yang membinasakan bait Allah akan dibinasakan oleh Tuhan. 1 Korintus 3 16-17. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Amin. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Sadari Roh Allah diam dalam saudara. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Kalau ada orang menggunakan tubuhnya untuk kejahatan, untuk perzinahan, siapa yang membinasakan bait Allah akan dibinasakan oleh Tuhan. Ingat percabulan mendatangkan tulah. Bilangan pasal 25 ayat 10 sampai 13. Percabulan mendatangkan tulah. Bilangan 25 ayat 10 sampai 13. Bilangan 25 ayat 10 sampai 13. Amin. Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhan itu berfirman kepada Musa. Finehas anak Eleazar anak Imam Harun Amin. telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel, Amin. oleh karena dia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, Amin. Lanjutkan terus, haleluya. sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Amin. Gereja Tuhan, Finehas, saudaraku, mendapatkan upahnya. Dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Oleh karena apa? Karena Finehas dipakai Tuhan untuk, saudaraku, haleluya, menghentikan kejahatan orang Israel pada saat itu. Karena orang Israel, gereja Tuhan, haleluya, melakukan dosa perzinahan di hadapan Tuhan. Bilangan 27 ayat 7 mulai sampai 13. Bilangan 23 ayat 7 sampai 13. Saudaraku, percabulan mendatangkan tulah. Bilangan 23 ayat 7 sampai 13. Bilangan 23 ayat 7 sampai 13. Amin. Lalu Bilea mengucapkan sanjaknya. Saudaraku, bilangan 25 ayat 7 sampai 13. Bilangan 25 ayat 7 sampai 13. Amin. Ketika hal itu dilihat oleh Finehas anak Eleazar anak Imam Harun, Amin. bangunlah dia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, Amin. mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah, Amin. dan menikam mereka berdua, Amin. Lanjutkan terus. yakni orang Israel dan perempuan itu, Amin. pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Berhentilah tulah menimpa orang Israel. Mengapa? Lanjutkan terus, haleluya. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Orang yang mati, ribuan orang, puluhan ribu orang. Mengapa? Karena mereka melakukan dosa perzinahan. Maka 1 Korintus 10 ayat 8, Anda lihat 1 Korintus 10 ayat yang ke-8 menjelaskan dosa perzinahan itu mendatangkan tulah, mendatangkan sakit penyakit, mendatangkan kematian. 1 Korintus 10 ayat 8. 1 Korintus 10 ayat 8. Amin. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, Jangan melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa dari orang Israel, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. yang meninggal, yang mati dalam satu hari karena dosa percabulan 23.000 orang. Gereja Tuhan, saya melihat banyak anak-anak muda mati belum waktunya karena dosa perzinahan, dosa percabulan. Ada banyak saudara suami-suami yang belum bertobat. Saudara, haleluya, mengalami penyakit-penyakit yang tidak biasa. Oleh karena apa? Tidak setia dengan pasangannya. Gereja Tuhan, saya berdoa dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Saya melihat ada banyak pasangan-pasangan, bukan hanya suami, istri juga, yang tidak setia dengan suaminya. Saudara, gereja Tuhan mengalami penyakit-penyakit yang tidak wajar. Mengapa? Karena saudaraku, haleluya, tidak sembuh dari dosa ini. Saudaraku, yang pertama, kenakan perlengkapan senjata terang. Gereja Tuhan, engkau dan saya tidak bisa mengenakan senjata terang kalau engkau dan saya tidak, haleluya, tidak menanggalkan perbuatan kegelapan. Yang pertama. Yang kedua, nyalakan kembali cahaya terang itu. Matius 5 ayat 16. Engkau dan saya harus menyalakan kembali cahaya terang itu. Matius 5 ayat 16.
Haleluya. Matius pasal 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. Amin. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. supaya banyak orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Gereja Tuhan, engkau dan saya harus menyalakan kembali cahaya atau terang itu. Dalam gereja Tuhan, dalam Yohanes, dalam Lukas pasal 15, saya berdoa dan saya diberkati Tuhan dengan das luar biasa. Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Amin. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham? Perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham? Dan jika dia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat, Saudaraku, perempuan itu akan menyalakan pelitanya untuk mencari dirham yang hilang itu. sampai dia menemukannya. Sampai perempuan itu menemukan dirham yang hilang itu. Lanjutkan terus. Dan kalau dia telah menemukannya, dia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Amin. bersukacitalah bersama-sama dengan aku, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku. sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Dirham yang hilang ditemukan. Dimulai karena dia menyalakan pelita untuk mencari dirham yang hilang itu. Lanjutkan terus. Aku berkata kepadamu, Aku berkata kepadamu. demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, Alkitab berkata malaikat-malaikat bersukacita. karena satu orang berdosa yang bertobat. Satu orang berdosa bertobat. Gereja Tuhan, orang-orang berdosa yang bertobat itu diibaratkan seperti dirham yang hilang. Tahukah saudara, waktu engkau dan saya menyalakan pelitamu, waktu engkau dan saya, saudaraku, haleluya, mengerjakan perbuatan-perbuatan baik di kantormu, dimanapun engkau dan saya berada, sehingga lihat perbuatanmu yang baik, ada orang-orang lahir baru, ada orang-orang bertobat. Gereja Tuhan, Alkitab berkata malaikat-malaikat bersukacita oleh karena ada orang yang diselamatkan melalui perbuatan baik saudara. Ternyata gereja Tuhan, menyalakan kembali cahaya, haleluya, akan membuat engkau dan saya, haleluya, mendapatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Yang kedua, yang ketiga, ceritakan Yesus. Karena Yesus adalah terang yang sungguhnya. Yohanes 1:9. Saudaraku, dimanapun Anda dan saya berada, biarlah bulan ini engkau dan saya menangkan jiwa-jiwa, berapapun nilainya, berapapun harganya. Yohanes 1:9, karena Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Yohanes 1 ayat 9, Amin. terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Amin. Dia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, Yesus telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. tetapi dunia tidak mengenalnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, Dia datang kepada milik kepunyaannya. tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara, engkau dan saya harus menceritakan Yesus itu. Karena Yesus adalah terang yang sesungguhnya. Di dalam Yesus ada terang manusia. Yohanes 1:4. Yesus bercahaya dalam kegelapan. Yohanes 1:5. Anda dan saya adalah saksi untuk memberi kesaksian tentang terang Tuhan. Gereja Tuhan, sadari engkau dan saya adalah utusan Tuhan. Yohanes 1:6. Saya adalah utusan Tuhan, Bapak Ibu adalah utusan Tuhan. Kita semua adalah saksi-saksi menyaksikan tentang terang Tuhan itu. Yohanes 1 ayat yang ke-6. Yohanes 1 ayat 6, Amin. datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, Saudara, Yohanes adalah saksi untuk memberi kesaksian tentang Yesus. Lanjutkan. supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Bapak Ibu, sadari bahwa engkau dan saya adalah saksi. Saya adalah saksi, Bapak Ibu adalah saksi tentang terang yang sesungguhnya. Saksi tentang Yesus. Karena itu gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, jangan malu untuk bersaksi. Haleluya, haleluya. Saudara, gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, karena waktu engkau dan saya bersaksi, lewat kesaksian saudara, banyak orang dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, haleluya. Karena itu gereja Tuhan, berdoa sepanjang bulan ini engkau dan saya harus menjadi orang-orang yang berhikmat dan bijaksana. Mengapa? Karena kalau Anda berhikmat, kalau Anda bijaksana, akan lebih mudah bagi saudara memenangkan banyak orang, menuntun orang kepada kebenaran. Daniel 12 ayat yang ketiga. Gereja Tuhan, saudara minta Tuhan berikan saya hikmat. Bagaimana caranya saya bersaksi, bagaimana caranya saya menceritakan Yesus kepada keluarga saya, Yesus kepada teman saya, Yesus kepada banyak orang. Daniel 12 ayat 3. Daniel 12 ayat 3. Amin. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, Gereja Tuhan akan menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. tetap untuk selama-lamanya. Gereja Tuhan, Daniel itu adalah orang yang bijaksana, orang yang berhikmat. Maka Daniel, gereja Tuhan,
haleluya, bisa menuntun raja-raja. Ada Raja Nebukadnezar, ada Raja Darius, ada Raja Kores. Gereja Tuhan, haleluya. Sehingga raja-raja ini mengakui bahwa Allahnya Daniel adalah Allah yang hidup, Allahnya Daniel adalah Allah yang luar biasa. Sampai Raja Darius berkata, Daniel, sanggupkah Allahmu yang kamu sembah itu menyelamatkan engkau dari gua singa ini? Gereja Tuhan, Tuhan mau hari ini engkau dan saya lihat hidupmu. Ada banyak orang-orang dimenangkan untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku yang ketiga, yang keempat, lakukan perbuatan yang baik. Saudaraku, lakukan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik itu harus menjadi identitas saudara. Gereja Tuhan, Alkitab berkata, haleluya, engkau adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang di dalam Tuhan. Sebagai ciptaan yang baru, engkau dan saya wajib harus melakukan perbuatan yang baik. Dan itu harus menjadi kesukaan, itu harus menjadi gaya hidup saudara. Gereja Tuhan bukan pengakuan diri kita sendiri, tetapi gereja Tuhan, perbuatan baik itu akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku, ada garis tipis antara menjadi cahaya dan menampilkan pertunjukan untuk mendapatkan perhatian. Ada banyak orang berbuat baik sebetulnya untuk saudaraku menampilkan pertunjukan untuk mendapatkan perhatian. Gereja Tuhan, engkau berbuat baik bukan untuk mendapatkan perhatian, tetapi engkau berbuat baik supaya Bapamu yang di surga itu dipermuliakan. Saya ulangi, engkau dan saya berbuat baik bukan untuk menampilkan pertunjukan untuk mendapatkan perhatian, tetapi engkau dan saya berbuat baik karena itu adalah identitas saudara. Engkau berbuat baik supaya Bapamu yang di surga itu boleh dipermuliakan. Saudara gereja Tuhan, saya berdoa engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Maka lihat Alkitab saudara, haleluya. Saya berdoa Bapak Ibu engkau dan saya diberkati Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam Matius pasal 5, saya berdoa engkau dan saya diberkati Tuhan untuk hormat kemuliaan dalam nama Yesus. Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Haleluya. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Amin. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lanjutkan Lagi terus. pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Amin. Haleluya. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Lanjutkan terus. Amin. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Masalahnya gereja Tuhan, banyak orang berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang Yesus, tetapi orang-orang luar tidak bisa merasakan perbuatan baik. Saudara umat yang sangat diberkati Tuhan, Tuhan mau engkau dan saya harus menampilkan perbuatan yang baik itu dan belajar kepada Yesus dalam Kisah Rasul 10 ayat 38. Tuhan Yesus adalah pribadi yang setiap hari berbuat baik, setiap hari berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari rumah ke rumah, hanya untuk berbuat baik, menolong orang-orang, menyembuhkan orang-orang, mengajar banyak orang. Gereja Tuhan, Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kisah Rasul 10 ayat 38. Kisah para Rasul 10 ayat 38. Amin. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis. Gereja Tuhan, jika Tuhan Yesus setiap hari adalah berbuat baik, maka engkau dan saya sebagai pengikut Tuhan Yesus, engkau dan saya wajib berbuat baik, suka berbuat baik, senang berbuat baik. Sehingga gereja Tuhan, melalui perbuatan baik saudara, akan ada banyak orang, haleluya, diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Maka kita berkata berkali-kali, janganlah engkau jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, engkau dan saya akan menuai. Gereja Tuhan, Alkitab berkata, gereja Tuhan, janganlah engkau dan saya jemu-jemu untuk berbuat baik, karena apabila sudah tiba waktunya, engkau akan menuai, engkau akan panen. Dari apa gereja Tuhan? Dari perbuatan baik saudara. Saudara umat yang sangat diberkati Tuhan, ada 4 hal yang kita pelajari hari ini. Saudaraku, rahasia untuk hari ini engkau dan saya bersinar seperti bintang-bintang di langit, bercahaya seperti cahaya cakrawala. Yang pertama, kenakan hari ini perlengkapan senjata terang Tuhan. Anda tidak akan bisa mengenakan perlengkapan senjata terang itu kalau engkau dan saya masih mengenakan perbuatan kegelapan.
Karena itu di dalam nama Yesus, tanggalkan perbuatan kegelapan. Paling tidak ada 6. Yang pertama pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan iri hati. Yang pertama. Yang kedua, nyalakan kembali cahaya itu, terang itu. Gereja Tuhan, waktu engkau dan saya menyalakan cahaya itu, menyalakan terang itu. Haleluya. Satu ayat lagi, Yohanes 8:12. Waktu engkau dan saya menyalakan cahaya itu, gereja Tuhan, maka engkau dan saya tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Bahkan orang-orang yang sedang berjalan dalam kegelapan, waktu melihat cahaya itu, gereja Tuhan, orang itu akan datang kepada cahaya itu. Orang itu akan dituntun kepada cahaya itu. Orang itu akan dituntun kepada kebenaran. Haleluya. Maka Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8:12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, Barang siapa mengikut aku tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup. dia mempunyai terang hidup. Gereja Tuhan, terang itu sangat penting. Mengapa? Dalam Matius 2:9-10, gereja Tuhan, orang-orang Majus dituntun oleh karena orang Majus melihat ada bintang di langit. Matius 2:9-10. Matius 2 ayat 9-10. Amin. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, Setelah mendengar kata raja itu, berangkatlah mereka. dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Dan tiba berhenti di tempat di mana Yesus lahir pada saat itu. Gereja Tuhan, bintang berjalan di depan. Kalau engkau dan saya adalah bintang, bintang tidak berjalan di belakang. Saya sangat percaya, haleluya, gereja Tuhan, jika Anda adalah bintang, bintang itu berjalan bukan di belakang. Bintang itu, Alkitab berkata, berjalan di depan. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, haleluya. Waktu orang melihat bintang, orang Majus bersukacita. Saya percaya, setiap orang melihat saudara, orang akan bersukacita. Kenapa? Karena Anda menuntun banyak orang kepada kebenaran. Karena melihat hidup saudara, banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan. Saya mau tanya, berapa banyak saudara percaya engkau dan saya menjadi bintang? Engkau berjalan di depan, dan ketika orang melihat Anda, orang akan bersukacita, orang akan bergembira. Tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan berkati seluruh umat-Mu, diberkati berlimpah-limpah. Tuhan, nyatakanlah kemuliaan-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Berkati umat-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan, pulihkan, lepaskan yang terikat, ampuni yang berdosa, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, siapkan roti dan anggur. Saya percaya Bapak Ibu, engkau dan saya diberkati Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Demikian Yesus mengambil roti, memecahkannya, berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah yang peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti di tanganmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Engkau yang percaya, angkat dan makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Mari mengucap syukur. Ucapkan syukur bahwa Yesus mati 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Haleluya. Oleh kematiannya, dosa kita diampuni. Dan oleh bilur-bilurnya, engkau dan saya disembuhkan. Angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku, diperbuat bagi kamu, perbuatlah di peringatan akan aku. Bapak Ibu, apakah saudara percaya bahwa cawan ini persekutuan darah Yesus? Engkau yang percaya, minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan saudara, ucapkan syukur. Oleh darah Yesus, dosa kita diampuni. Dalam nama Yesus, mari hari ini angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kenakan perlengkapan senjata terang itu. Dalam nama Yesus, kenakan perlengkapan senjata terang itu. Tanggalkan hari ini Bapak Ibu perbuatan-perbuatan kegelapan. Kalau ada pesta pora, dosa kemabukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan iri hati, tanggalkan itu di dalam nama Yesus dan kenakan hari ini, haleluya, perlengkapan senjata terang Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan, terima kasih. Kami akan membawa persembahan kami, persepuluhan kami, persembahan khusus kami, ucapan syukur kami. Kami boleh memberi karena kami diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bawa persembahan saudara dengan sukacita. Saya percaya Bapak Ibu, saudaraku diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, ada satu pengumuman. Saudaraku, ibadah doa fajar kita berjalan dahsyat dan luar biasa setiap pagi jam 5. Dan malamnya ada misbah malam. Mari datang dengan sukacita. Saya percaya Bapak Ibu dimanapun saudara berada, Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa.
Kita bangkit berdiri bersama-sama pulang. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan berikan engkau kasih karunia. Berlimpah-limpah sukacita dan damai sejahtera. Di tangan kananmu ada umur panjang dan sehat. Di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Pulang terimalah berkat Tuhan hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan sudah datang menjemput kita yang diberkati berkata, amin, amin. Shalom, shalom, shalom. Haleluya. Amin, amin. Engkau aku bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mereka yang mengasihi Dia, yang berjalan seluruh kehendaknya. Engkau aku turut bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mereka yang mengasihi Dia, yang berjalan seluruh kehendaknya. Amin.